Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Film yang akan diceritakan kali ini berjudul Satya Murti. Meski ditipu sekalipun ayahnya akan tetap memberi. Itulah yang membuat Anan sangat mengagumi sosok ayahnya tersebut. Saking kayanya, si Anan ini sering keluar negeri, pakai mobil mewah, pergi ke klub, dan berfoya-foya. Hal itu terus dilakukan sampai suatu hari ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. మా నాన్న బాడీ అంబులెన్స్ లోంచి దిగింది. అన్నయ్య ధైర్యం కూడా నీళ్ళలో వదిలేశాడు. రిలేటివ్స్ పిచ్చెక్కిందన్నారు. Seketika, hidup Anan pun berubah. Saham perusahaan ayahnya pun terus turun. Ia harus melunasi pinjaman perusahaan ayahnya. Di saat para penagih hutang datang, rekan bisnis ayahnya datang memberi saran agar ia berpura-pura tidak tahu dan melimpahkan tanggungan hutang sepenuhnya atas nama ayahnya. Anan pun menolak, dan ia akan bertanggung jawab. Alhasil, seluruh harta yang ia miliki beserta anggota keluarganya dipakai untuk melunasi hutang perusahaan ayahnya. Anan pun jatuh miskin dan harus pindah ke rumah susun. Di rumah susun tersebut, Anan tinggal bersama ibu, kakaknya, kakak iparnya, adik ipar, dan keponakannya. Keponakan Anan tidak suka tinggal di rumah baru tersebut, namun Anan membujuknya dengan mengatakan bahwa mereka akan tinggal di sana sementara saja. Kakak Anan menjadi depresi sepeninggal ayahnya. Ia sering berbicara sendiri seolah tengah mengobrol dengan pengacaranya yang bernama John. Anan pun harus berjuang untuk membahagiakan seluruh keluarganya. Kemudian di sekolah keponakannya, ia dipanggil karena keponakannya terus saja mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan hal ini membuat pihak sekolah khawatir. Ternyata hal tersebut akibat pengaruh kakaknya yang sering berhalusinasi. Anan pun diminta untuk melunasi biaya sekolah keponakannya itu. Untuk melakukan itu, Anan pergi ke suatu perusahaan milik temannya. Ia meminta pekerjaan kepadanya. Temannya itu pun memberikan ia pekerjaan, semacam wedding organizer. అదే కాలేజీలో హాస్టల్లో మా తండ్రులతో ప్రాణం లేకపోవచ్చు పార్ట్నర్షిప్. Ketika Anan datang bersama dengan temannya, ia terkejut ternyata yang menikah adalah Pallavi, wanita yang sempat ditunangkan dengannya namun dibatalkan karena Anan bangkrut. Ternyata teman Anan ini sengaja memberinya pekerjaan itu karena motif balas dendam akibat dulu pernah dijahati oleh Anan. 90 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే revenge is revenge. Di tempat itu akhirnya Anan bertemu dengan Pallavi dan juga ayahnya. Mereka pun terkejut, mengapa Anan bisa ada di tempat tersebut. Anan pun mengatakan bahwa ia adalah wedding organizer acara pernikahan itu. Ayah Pallavi sempat mengusir Anan, namun Anan mengancam akan memberitahu keluarga calon mempelai pria yang bernama Yogesh bahwa Anan adalah mantan tunangan Pallavi. Kemudian, Anan bertemu dengan teman Pallavi yang bernama Samira. Anan pun nampaknya menyukai Samira. Sementara di tempat lain, rekan bisnis ayah Anan yang bernama Sambasiva tengah dalam perjalanan menuju tempat pernikahan Pallavi. Ia bersama dengan seorang pengacara membicarakan suatu proyek. Namun karena pengacara tersebut tidak dapat melaksanakan. Di tempat lain, Anan bersama rekannya bertemu dengan bapak-bapak yang duduk di jalan. Ternyata dia adalah paman Pallavi. Anan pun membawanya ke pesta Pallavi. Paman Pallavi pun bercerita bahwa hubungannya dengan ayah Pallavi tidak baik. Mereka berselisih mengenai harta warisan keluarga mereka. Sesampainya di tempat pernikahan Pallavi, ayah Pallavi menyambut kedatangan paman Pallavi tersebut, lalu tak lama Samba pun datang. Ia disambut oleh Yogesh. Samba kemudian mengolok-olok Anan yang merelakan harta yang dimilikinya untuk melunasi hutang perusahaan milik ayahnya. Anan pun bersedih. Lalu Samira datang dan mereka pun mengobrol. ఎంత ఇష్టం అంటే నేను
వాళ్ళందరికీ ఆయన లేరు. Ketika di pesta, Anan kembali bertemu dengan Samira. Di sana, ia mengetahui bahwa nama asli Samira adalah Subalaksmi. Subbalakshmi, dance with me. Lalu mereka pun berjoget bersama. Keesokan harinya saat pesta pernikahan akan dimulai, Pallavi kehilangan mas kawin yang akan diberikan kepada pengantin pria. Mas kawin tersebut dibawa oleh pamannya, dan Anan pun mengejar pamannya tersebut untuk mengambil koper berisi mas kawin. Setelah drama perkelahian dengan sepupu Pallavi dan teman-temannya, Anan berhasil mengambil koper tersebut dan mengembalikannya pada Pallavi serta keluarga. Ayah Pallavi sangat marah karena perbuatan keponakannya itu. Namun Anan memberi nasihat untuk rukun. ఈ రోజు మనదే అని ఆయన అనుకోలేదు ఉన్నప్పుడు లెక్కలు మాట్లాడే కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు పిలువు Lalu ayah Pallavi pun sadar dan mereka pun berbaikan. నేనే నిన్ను రోడ్డు మీద లాగేశాను ya ఆస్తి నీదిరా. Akhirnya pernikahan Pallavi pun berhasil dilaksanakan. Setelah itu Samira dan Anan semakin dekat. ఫస్ట్ టైం చేతిలో సిగరెట్ తో చూసావు, ఇంటికొచ్చి మాట్లాడు. Suatu ketika Anan pergi ke rumah Samira, iman ayahnya. Di sana Samba menjelaskan kepada Anan bahwa ayah Anan telah menipunya dengan memalsukan dokumen jual beli tanah. Dokumen itu pun saat ini berada di tangan Divaraj, seorang mafia yang sangat ditakuti karena memiliki ratusan anak buah di kediamannya. Samba mengatakan pada Anan bahwa ia akan menyetujui hubungannya dengan Samira apabila ia berhasil membawakan sertifikat itu dari Divaraj. ఇంకో సెట్ దేవరాజ్ అని ఒకటి తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు, నా సైట్ ఆక్రమించాడు. Anan pun menyanggupi dan diberi waktu selama 1 bulan untuk mendapatkan surat itu dari Divaraj. లంకిని కాపలాగా ఉండొచ్చు. అశోకవనానికి అడ్రస్ తెలియదు. ఇప్పుడు టైం 12 అవుతుంది. కరెక్ట్గా ఆ రోజు 12 దాటిలో Anan pun mulai membuat rencana dengan temannya untuk mengambil surat itu dari Divaraj. ఇప్పుడు మీ ఫాదరే లేరు, అలాంటప్పుడు ఆయన గురించి అలా అనుకుంటే 300 కోట్ల ఆస్తి వదులుకోను కదరా. ఆ రోజు అడి పైడా సాంబశివరం కమర్షియల్ టు ద కోర్. అలా అప్పుడు ఆయన దేవుడని లవకుశులు మాత్రం అనేవారు. ఇప్పుడు Kemudian Anan berangkat ke desa bernama Radiarpati untuk menemui Divaraj. దేవరాజు గారు వాళ్ళ పెద్దగా ఉన్నాయి సార్, గుడి తలుపులు జైలు తలుపులు ఎత్తుగా ఉంటాయి సార్. ఆ పక్క Saat bertemu dengan Divaraj, mereka menyampaikan maksud kedatangannya. పెద్ద థమ్స్అప్ గంట కదా ఈ డమ్మీ పేపర్. Mendengar hal tersebut, Divaraj sedikit marah dan mengancam akan membunuh mereka. మన గురించి ఇక్కడ తెలిస్తే చాలదు. నా ఇంటి Namun uniknya, kepribadian Divaraj ini sangat berubah-ubah. Kadang baik, kadang sangat kejam. Melihat pribadi Divaraj yang nampak seperti bipolar, Anan pun bingung. Kemudian seorang perempuan datang, dan Anan memanfaatkan kesempatan untuk meminta perlindungan dari perempuan itu yang ternyata adalah istrinya Divaraj. Anan dan temannya pun menginap di sana. Kemudian Divaraj meminta anak buahnya untuk menculik Samba beserta anak dan juga istrinya. Singkat cerita, Samba beserta Pallavi dan istrinya telah berada di kediaman Divaraj. Mereka pun bertemu Divaraj dan mengobrol soal tanah. ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినప్పటికీ లాట్స్ అది Kemudian datanglah beberapa orang yang bermaksud membunuh Divaraj, namun berhasil dihalangi oleh Anan. Yang unik adalah istri Divaraj tidak tahu bahwa suaminya adalah seorang yang sangat mudah membunuh orang. Divaraj bahkan membunuh lelaki yang hendak membunuhnya di meja makan. Samba yang melihat ini sangat terkejut dan juga terheran-heran. Kemudian setelah makan, Divaraj dan Anan berkumpul di halaman rumah untuk membicarakan mengenai sertifikat tanah. Divaraj berterima kasih pada Anan yang telah menyelamatkan nyawanya.
Dan Devaraj meminta Anand untuk menyebutkan apa saja yang dia mau. Anand tidak ingin apapun, kecuali sertifikat tanah yang diminta oleh Samba. Devaraj pun bersedia memberi sertifikat itu sebagai mas kawin untuk Anand, karena Devaraj bermaksud menjodohkan Anand dengan adiknya yang bernama Vali. Padahal adik ipar Devaraj juga suka kepada Vali. Devaraj pun bingung dengan kisah cintanya yang rumit. Pertama, dia menyukai gadis yaitu Pallavi. Pallavi menikah dengan orang lain. Kemudian, saat ia tengah berjuang untuk gadis yang dicintainya, ia malah akan dijodohkan dengan gadis yang sudah disukai oleh orang lain. Sungguh malang nasib Anand. Singkat cerita, Vali datang ke rumah Devaraj, kemudian Samira diminta untuk membantunya memakai kain sari. Samira menerka-nerka seperti apakah wajah Vali, dan ia terkejut mendapati Vali yang ternyata sangat cantik. Samira memberikan sari pada Vali, dan Vali meminta Samira untuk menggosok sari tersebut. Karena kesal, Samira sengaja membuat sari itu gosong sampai bolong. Namun Vali berinovasi dengan sari tersebut menggunakan tali sepatu, kemudian tetap memakai sari tersebut. Vali pun bertemu dengan Anand. Samira yang melihat hal tersebut merasa sangat cemburu. Ia khawatir akan perjodohan mereka. Ternyata Vali tidak suka dijodohkan dengan Anand, karena Vali ingin menikah dengan pamannya sendiri, yaitu adik ipar dari Devaraj. Sementara di tempat lain, keluarga dari orang yang dibunuh Devaraj di meja makan tengah bersedih atas kematian keluarganya tersebut. Mereka pun merencanakan pembalasan kepada Devaraj. Sedangkan di tempat lain, saudara ipar Devaraj bernama Koda tidak setuju dengan pertunangan Vali. Ia mengira bahwa Anand adalah lelaki tua bernama Param yang selalu bersama dengan Anand. Akhirnya, ipar Devaraj itu pun pergi ke rumah Devaraj dan menyusun rencana dengan Samba untuk menggagalkan pertunangan Vali. నేను కూడా అదే చెప్పాను. వాడికి మీ అమ్మాయితోనే కాదు ఆకర్ష కొద్దీ వాడిని ఆస్తంతా లాక్కుని మా బామ్మద్ది గాడికి అమ్మేశాడు. Lalu tibalah acara pesta pertunangan Vali dan juga Anand. Anand menemui Vali dan kekasihnya menceritakan rencana pembatalan tunangan mereka. Anand meminta Vali dan kekasihnya lari dari rumah besok subuh dan menikah diam-diam. పారిపోండి 6:30కి ఇంట్లో నా వీరా ఫినిష్ చేస్తాం 8 వీరాస్వామి నాయుడు ఊర్లో Kemudian keesokan harinya, saat kekasih Vali akan kabur, ia ditangkap oleh Devaraj yang mengetahui rumahnya telah disusupi penjahat sangat amat murka. Ia bertanya siapa yang telah membiarkan mereka masuk, dan para penjahat itu pun menunjuk Koda. Devaraj sangat marah dan akan membunuh Koda. Istri Koda yang merupakan saudara Devaraj memohon kepadanya agar tidak membunuh suaminya tersebut, namun Devaraj tetap ingin membunuhnya dengan membakarnya. Saat Devaraj melempar korek, Anand langsung menangkap korek tersebut dan menyelamatkan Koda. Anand kemudian mengaku bahwa dialah yang telah merencanakan semua keributan tersebut, karena ia dan Vali tidak mau dijodohkan. నువ్వు పెట్రోల్ పోయాలి ప్రాణాలు తీయాలి అంటే మాత్రం Devaraj sangat murka mendengar pernyataan Anand tersebut. Ia pun akan membunuh Anand. Seketika pasukan Devaraj maju membawa berbagai senjata untuk menyerang Anand. Lalu Devaraj pun berhasil memojokkan Anand. Di saat Anand hampir dibunuh oleh Devaraj, tiba-tiba ibu Anand datang dan Devaraj terkejut mengetahui Bangga berjalan-jalan, lalu tiba-tiba menabrak mobil ayah Anand. Saat ayah Anand menolong memundurkan mobil Devaraj, tiba-tiba sebuah mobil truk datang hendak menyerang Vali dan juga Devaraj. Namun, ayah Anand langsung menyelamatkan Vali sehingga ia yang tertabrak oleh truk hingga sekarat. Ketika di rumah sakit, ayah Anand meminta kepada Vali untuk membantunya mengurus sertifikat tanah untuk sahabatnya. Namun, belum sempat ayah Anand bercerita, ia sudah meninggal dunia. మొత్తం కథ అన్ని మా అన్న చూసుకుంటాడు. Devaraj pun akhirnya menyesal telah berkelahi dengan Anand. Ia mengagumi ayah Anand dan sangat menghormatinya.
Devaraj pun mengembalikan sertifikat tanah itu kepada Anan. పోతా ఉంటే తన ప్రాణం వడ్డేసి బతికించగలడు. నీ హక్కు నా మంచితనం కాదు. మీ Lalu Anan langsung memberikannya pada Samba. Samba pun menyesal telah mencela ayah Anan dan ia pun menangis. అలాంటి నీచుడు కోసం మీ నాన్న చచ్చిపోయాడు. Di tempat lain, Naidu tengah mengendarai truk hendak menuju kediaman Devaraj. Ia berbarengan dengan ayah Pallavi. Namun karena mobil ayah Pallavi menyenggol kayu di jalan, kayu itu terpental dan mengenai mobil Naidu sehingga ia masuk ke jurang dan mati. Anan pun bertemu dengan ayah Pallavi yang mengabarinya bahwa saham perusahaan ayahnya telah naik lagi. Lalu seketika hidup mereka kembali normal. Keluarga Anan kembali ke rumah megah mereka. Film pun selesai.